Jadi kalau misalkan ada pernyataan jangan sedikit-sedikit bid'ah, jangan sedikit-sedikit bid'ah, kita jawab jangan sedikit-sedikit sunnah, jangan sedikit-sedikit sunnah. Itu kan sama. Itu. Jadi kalau misalkan ulah jual bid'ah, cek orang tanya ulah jual sunnah. Kudu puguh heula. Jadi kalau memang sudah jelas itu bid'ah, jangan tidak dikatakan bid'ah. Kalau itu memang sudah jelas sunnah, kenapa kita tidak mau mengatakan itu sebuah sunnah? Jadi justru harus berani. Nabi itu diutus justru untuk memberikan penjelasan dan perbedaan. Nabi diutus itu adalah untuk membedakan. Yufarriqu bainal haq wal batil. Nabi itu selalu membedakan hak dan batil. Kalau sudah jelas itu beda, ya beda. Kalau itu sudah jelas sunnah, ya katakan sunnah. Kenapa tidak berani untuk mengatakan seperti itu? Kalau itu sudah jelas. Nanti ukurannya bahwa orang meyakini sebuah ibadah yang padahal Nabi, para sahabat tidak melakukannya, rek disebut naon? Lamun lain bid'ah. Orang melakukan satu keyakinan ibadah padahal Nabi, para sahabat tidak melakukannya, mau disebut apa? Sebuah ibadah yang memang jelas-jelas Nabi melakukannya, para sahabat melakukannya, itu adalah sebuah sunnah. Lantas muncul pertanyaan, apakah ada bid'ah yang baik? Nah, di situ perlu paham apa bid'ah. Apa bid'ah? Bid'ah itu adalah dari bada'a. Dalam Quran ada istilah badi'us samawah. Kenapa Allah menggunakan kalimat badi'us samawah? Artinya Allah menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Bid'ah melakukan satu keyakinan itu dipandang ibadah, padahal memang tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya. Kalau pernyataan Umar bin Khattab, dia pernah mengatakan nikmal bid'atu hadza, sebaik-baik bid'ah itu ini, maka itu kalimat yang diungkapkan oleh Umar bukan sesuatu yang tidak ada, tapi itu peraturan yang sudah ada di zaman Nabi. Kaitan dengan apa? Tarawih diberjamaahkeun. Tarawih itu sudah ada di zaman Nabi. Kemudian pernah mati, pernah tidak dijalankan, kemudian dihidupkan kembali. Maka Umar mengatakan ini sebaik-baik peraturan. Kenapa? Dia mengatakan, nah kalimatnya kaitan bukan mengada-adakan, tapi ini menghidupkan yang ada, gitu. Dan di dalam bahasa itu memang ada kata yang sama tapi maknanya beda. Ibu bapak pernah dengar dalam bahasa Sunda kata-kata pajeng? Pajeng. Pajeng. Ini pajeng. Ini bisa pajeng itu artinya payung, bisa pajeng artinya laku. Tergantung nanti korina. Ketika ada hujan, bu saya nambut pajeng, bu nambut pajeng, pasti si ibu teh ngarti, oh nambut pajeng hujan berarti payung. Aya oge misalkan kumaha bu icalan teh pajeng, naon tah maksudna? Dagang payu eta mah. Nah kita juga harus tahu kalau menggunakan kata-kata bid'ah ke nu mana, kalau mengada-adakan pasti dolalah. Tapi kalau semacam kata-kata Umar yang dia bukan kaitan dengan mengada-adakan, tapi Umar menyebutkan bahwa ini sudah ada di zaman Nabi, tarawih berjamaah. Kemudian para sahabat tidak melakukan lagi lantaran takut dipandang wajib. Kemudian dihidupkan kembali, dia menggunakan kata-kata nikmal bid'atu hadza. Gitu. Jadi kudu paham nu anu dimaksud. Kullu bid'atin dolalatun, semua yang mengada-adakan bid'ah. Dan itu dolalah. Pernah juga ada yang mengatakan nya cina siga pakai sapeker oge eta kan mengada-adakan. Di zaman Nabi teu aya. Ini kaitannya bukan menambah ibadah, tapi ini kaitan dengan sarana prasarana.
Yang ini dianggap sebuah maslahatul mursalah, bukan menggunakan istilah kata-kata bid'ah. Pengeras suara ini kan tidak menambah. Kalau misalkan saya dalam sholat kemudian ditambah dari yang dilakukan oleh Nabi, jelas bid'ah. Tapi kalau saya dalam sholat kemudian pakai pengeras suara, baca fatihahnya, baca suratnya, ini supaya terdengar kan, tengarobah, karena nilai-nilai ibadahnya hanya supaya justru memberikan kemaslahatan kan. Kuduna dijaharkan kan, lamun terpakai mic misalkan terdengar oleh sap yang di belakang, maka pakai pengeras suara supaya terdengar, itu kan lebih maslahat. Nah, itulah perbedaan. Jadi kalau Nabi mengatakan kullu bid'atin dolalatun, ini semua yang diadak-adakan dalam persoalan ibadah yang Nabi tidak lakukan, para sahabat tidak lakukan, ya jelas itu bid'ah yang sesat.